Welcome K-Drama Lovers! Di video ini, kita akan membahas episode 8 dari drama Korea terbaru yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Bon Appetit, Your Majesty. Drama ini diperankan oleh aktor Lee Chae-min sebagai Raja Yi-hon dan Lim Yuna sebagai Yeon Ji-young. Pastikan kalian sudah menonton episode sebelumnya ya, agar tidak ada cerita yang terlewat. Yuk, kita bahas keseruan di episode ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Episode ini dibuka dengan dimulainya sebuah kompetisi memasak yang sangat menegangkan. Bukan sekedar adu keahlian, tetapi mempertaruhkan hak panen antar kerajaan. 3 koki terbaik kerajaan Joseon harus berhadapan langsung dengan 3 koki terkenal kerajaan Ming. Ketegangan berubah menjadi kepanikan ketika Ji-young dan koki lainnya menyadari bahwa bubuk cabai yang telah mereka siapkan hilang, bahkan dari gudang penyimpanan istana. Akhirnya, Ji-young memutuskan mengubah hidangan mereka di tengah pertandingan. Namun di luar dugaan, Fikshu justru menambahkan bubuk cabai milik mereka yang telah hilang. Meski menyadari adanya kecurangan, Ji-young tetap fokus memasak hidangannya, semur iga sapi yang dibuat dengan teknik dan cita rasa yang tak biasa. Waktu pun telah selesai, para koki berhasil menyajikan hidangan tepat waktu. Saatnya penilaian dimulai. Ji-young menyajikan iga premium yang direbus dalam arak anggur. Kaisar Yukun tak bisa memungkiri bahwa hidangan Joseon begitu lembut dan asing di lidahnya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Melihat raja dan para pejabat menikmati masakannya, Ji-young merasa puas dan yakin akan menang di pertandingan pertama ini. Ji-young pun menceritakan kisah di balik hidangan yang ia sajikan, sebuah masakan sederhana yang biasa dibuat para ibu untuk keluarga mereka. Setiap kali memasak menu ini, Ji-young selalu teringat mendiang ibunya, disertai harapan seandainya sang ibu masih hidup dan bisa memasakkan hidangan itu untuknya sekali lagi. Raja Yi-hon tak kuasa menahan rasa sedih yang dirasakan Ji-young. Kemudian, saatnya penilaian hidangan koki Ming. Fikshu memasak ayam yang dibalut dengan rasa pedas dan manis. Rupanya, rasa pedas yang dihasilkan menarik perhatian semua orang. Fikshu menyebutnya sebagai bumbu rahasia mereka. Kaisar Yukun sangat bangga dengan Fikshu, yang berhasil menciptakan bumbu baru dengan cita rasa yang belum pernah ada di zaman ini. Ji-young yang penasaran dengan bumbu tersebut, meminta izin untuk memastikan rasa pedas yang dibuat Fikshu. Namun Kaisar Yukun menolak permintaan tersebut. Tak diduga, Koki Bailong memberikan hidangan kerajaan Ming kepada Ji-young untuk memastikan kecurigaan Ji-young terhadap hidangan mereka. Dia ingin kompetisi ini berjalan dengan adil tanpa kecurangan. Akhirnya, Raja Yi-hon memberi izin para koki boleh mencicipi hidangan satu sama lain. Saat mencicipi masakan yang dibuat Fikshu, Ji-young yakin bahwa rasa pedas yang dihasilkan berasal dari bubuk cabai milik Ji-young yang hilang. Kemudian, dia menanyakan hal itu kepada Koki Bailong. Koki Bailong yang tak tahu dari mana rasa pedas itu berasal, kemudian meminta Fikshu untuk menjelaskannya. Kecurangan pun terbongkar. Fikshu mengungkapkan bahwa dia telah mengambil bubuk cabai milik Koki Joseon. Mengetahui hal itu, Koki Bailong sangat marah karena Fikshu telah menjatuhkan martabat Koki Ming dalam pertandingan ini. Ji-young sangat menghargai sikap Koki Bailong yang sangat jujur dan adil. Namun yang membuat raja penasaran, siapa yang membantu Fikshu dalam mengambil bumbu milik Koki Joseon. Semua terkejut bukan main saat Fikshu menyebut Pangeran Jaesan yang telah membantunya mendapatkan bubuk cabai tersebut. Karena terdesak, Pangeran Jaesan meminta maaf kepada Raja Yi-hon. Dia beralasan bahwa dirinya khawatir bubuk cabai tersebut berbahaya bagi kesehatan sehingga dia menyerahkannya kepada Koki Fikshu dan tidak mengetahui betapa pentingnya bubuk cabai tersebut bagi Koki Ji-young. Akibat insiden ini, Raja Yi-hon mengumumkan hasil dari pertandingan pertama dalam kompetisi dianggap seri. Kaisar Yukun tak menerima dan bersikeras bahwa Koki Ming pemenang dalam pertandingan ini. Namun Raja Yi-hon memberi sedikit keuntungan untuk kerajaan Ming.
Jika hasil dari 3 pertandingan masih seri, kerajaan Ming lah yang akan menang dalam kompetisi ini. Di akhir pertandingan, Fixu meminta maaf kepada Jiong atas tindakannya yang telah membuat kompetisi berjalan tidak baik. Jiong sangat menghargai ketulusan koki Fixu yang telah mengakui kesalahannya. Sementara itu, Raja Yihon memanggil Pangeran Jesan. Dia sangat marah karena Pangeran Jesan hampir membuat kerajaan Joseon gagal dalam pertandingan. Pangeran Jesan berpura-pura menyesali perbuatannya dan tidak tahu bubuk cabai bahan utama yang telah dibuat oleh koki istana. Raja Yihon meminta Pangeran Jesan untuk mengembalikan semua bubuk cabai ke penyimpanan bahan dapur istana. Hasil pertandingan sampai ke telinga Ibu Suri Agung. Dia sangat menyayangkan koki istana gagal karena kecerobohan Pangeran Jesan yang membuang semua bahan mereka. Selain itu, Koki Meng kembali dipanggil oleh selir Kang Mokju. Dia menagih janji Koki Meng yang harus menggagalkan hidangannya dalam pertandingan. Kali ini, selir Kang Mokju mengancam Koki Meng dengan keselamatan ibunya. Koki Meng benar-benar tak punya pilihan selain menggagalkan kompetisi demi melindungi ibunya. Jiong dan koki lainnya kembali untuk mengubah hidangan yang akan mereka sajikan di pertandingan kedua, karena hilangnya bubuk cabai mereka. Mereka memutuskan untuk membuat bebek Peking untuk mengalahkan koki kerajaan Ming. Di sisi lain, para koki Ming sangat kagum dengan hidangan Jiong. Mereka tak menyangka Jiong bisa membuat hidangan yang begitu lezat dengan rasa yang seimbang. Mereka telah menyiapkan bahan yang luar biasa untuk mengalahkan Jiong. Kompetisi babak kedua akan dilaksanakan. Semua takjub melihat bahan yang dibawa oleh koki Ming berupa bunga teratai emas yang sangat besar. Tak merasa minder, Jiong justru tetap yakin rasa hidangannya tak akan kalah istimewa dengan hidangan Koki Ming. Namun sayangnya, tangan Jiong terluka akibat insiden kemarin sehingga tidak bisa memasak dengan maksimal. Kemudian dia meminta bantuan Koki Meng untuk membantunya memisahkan kulit bebek dari dagingnya. Karena dalam pengawasan dayang selir Kang Mokju, Koki Meng memilih untuk melukai tangannya sendiri daripada harus merusak hidangan yang sudah dibuat dengan susah payah. Koki lainnya pun mencoba membantu Jiong namun juga tidak berhasil. Koki Meng meyakinkan Gilgam untuk melakukan yang selama ini sudah mereka pelajari. Koki Meng memberi kode kepada Jiong agar memberi izin Gilgam untuk mengambil alih. Gilgam yang bertugas hanya sebagai penata piring, kali ini dipercaya untuk memotong sajian utama. Dan yang mengejutkan, Gilgam justru berhasil memisahkan kulit pada dagingnya secara sempurna. Koki Meng sangat bangga dengan Gilgam. Mereka mulai menata hidangan mereka dan selesai tepat pada waktunya. Episode ini ditutup dengan para koki yang berhasil membuat hidangan dengan rasa yang lezat. Saatnya menentukan nilai untuk hidangan satu sama lain. Apakah nasi goreng yang dibungkus daun teratai mendapat nilai tertinggi? Atau justru hidangan bebek Peking gulung yang menang dalam kompetisi ini? Yuk kita bahas episode selanjutnya di channel K-Drama Entertainment. Bye-bye!